bosku, saya Yedi Agung Wicaksana mau share sedikit pengalaman menggunakan smartphone dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 8 yang rilis pada bulan Oktober 2016. Unit yang saya bawa ini kondisi batangan ya bosku. Jadi saya membeli Redmi Note 8 ini dengan harga 1,5 juta dengan varian RAM 4GB dengan internal 64GB. Apakah Xiaomi Redmi Note 8 masih worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Xiaomi Redmi Note 8 memiliki berat mencapai 190 gram dan bagian depannya telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 serta bagian belakangnya bermaterial kaca yang terkesan bukan HP yang murah yang telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 juga. Dan Xiaomi Redmi Note 8 telah menggunakan triple slot SIM card. Menurut saya, Xiaomi Redmi Note 8 ini terkesan premium dan sedikit berat karena menggunakan material kaca yang belum support wireless charging. Yaelah bos, udah murah masih minta lebih. Pindah di layarnya, layar Xiaomi Redmi Note 8 masih menggunakan desain layar tetesan air atau biasa disebut dengan water drop screen, serta masih menggunakan panel IPS dengan bentang layar 6,3 inch, screen to body ratio 81,7%, dan memiliki resolusi layar Full HD Plus dengan rasio 19,5:9. Menurut saya, untuk urusan layar, Redmi Note 8 masih cukup oke lah. Meskipun masih menggunakan panel IPS, setidaknya resolusi layarnya udah Full HD+. Xiaomi Redmi Note 8 yang saya bawa ini masih berjalan di Android Pie dengan user interface MIUI 11.0.7 yang akan mendapatkan update MIUI 12. Cuman belum sempat saya update karena nggak ada WiFi dan terlanjur laku. Untuk masalah user interface-nya, menurut saya cukup simpel dan terkesan membosankan. Xiaomi Redmi Note 8 menggunakan chipset Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer dengan GPU Adreno 610. Untuk masalah performa, menurut saya apabila hanya dipakai untuk kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, multitasking, lancar jaya. Dan untuk pemakaian game masih cukup oke di tahun 2021. Xiaomi Redmi Note 8 yang saya bawa ini versi RAM 4GB dengan internal 64GB. Menurut saya varian paling worth it ketika membeli Xiaomi Redmi Note 8. Dan apabila internal 64GB dirasa kurang, masih bisa ditambah dengan micro SD tanpa mengorbankan salah satu SIM card. Karena Xiaomi Redmi Note 8 telah menggunakan triple slot SIM. Pindah di kamera. Kamera belakang Xiaomi Redmi Note 8 memiliki 4 lensa, yaitu lensa pertama sebagai lensa utama memiliki resolusi sebesar 48 megapiksel dengan aperture 1,8 dan terdapat PDAF. Pindah di lensa kedua sebagai lensa ultrawide memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dan aperture 2,2. Pindah di lensa ketiga sebagai lensa makro memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel dengan aperture 2,4. Dan lensa keempat sebagai depth sensor memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel dan aperture 2,4. Dan Xiaomi Redmi Note 8 dapat merekam video mencapai resolusi 4K 30fps. Pindah di kamera depan. Kamera depan Xiaomi Redmi Note 8 memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dan aperture 2.0 serta dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30fps.
ini merekam video menggunakan Redmi Note 8 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih layak dipertimbangkan di tahun 2021? Kalian bisa nilai sendiri ya bosku. Kondisinya saat ini gerimis. Pindah di kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini bosku. Kalian bisa nilai sendiri apakah masih layak untuk dipertimbangkan di tahun 2021. Ini kondisinya gerimis ya bosku. Pindah di speakernya. Speaker Xiaomi Redmi Note 8 masih mono, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya cukup oke, cuman kurang ngebas. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Xiaomi Redmi Note 8 masih memiliki fingerprint fisik yang letaknya di bagian bodi belakang. Dan untuk kecepatan fingerprintnya menurut saya cepat dan responsif, serta sudah support pengamanan kunci berupa face unlock yang cukup responsif dan akurat. Karena ini smartphone dari Xiaomi, jadi pasti ada IR Blaster yang berfungsi sebagai remote. Pindah di baterainya, Xiaomi Redmi Note 8 memiliki kapasitas baterai sebesar 4000 mAh, kapasitas standar minimal Android di tahun 2021, dan sudah support fast charging 18 watt. Untuk ketahanan baterainya apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, bisa dipakai hampir seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 4 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Xiaomi Redmi Note 8 masih layak dipertimbangkan di tahun 2021? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila kalian mencari chipset yang cukup kencang dari Snapdragon, kamera yang bagus, kecuali lensa makro, material bodi kaca, remote TV, triple slot SIM, USB Type-C, baterai yang awet, dan pemakaian biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, dan sesekali dipakai untuk bermain game, maka Xiaomi Redmi Note 8 ini layak untuk dipertimbangkan di tahun 2021. Tetapi apabila kalian mencari salah satu dari ini, yaitu NFC, stereo speaker, layar Super AMOLED, chipset MediaTek, bodi plastik supaya ringan dibawa dan digenggam, dan user interface tanpa iklan, maka Xiaomi Redmi Note 8 ini di skip aja dan cari yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Itu saja kesimpulan dari saya bosku. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.